Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raikania Rizky Putih Hardiana. Saya dari kelas 11 RPL 1. Di video kali ini saya akan membahas mengenai Flutter. Buat kalian yang belum tahu apa itu Flutter, apa kelebihannya, bagaimana cara menginstalnya, dan bagaimana cara menggunakannya, mari simak video ini lebih lanjut. Halo semuanya, kali ini dengan Rai. Kali ini kita akan belajar Flutter. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan Flutter, kelebihan Flutter, cara install, dan contoh projectnya. Buat kalian yang belum tahu apa sih Flutter itu, jadi Flutter adalah framework open source dari Google yang dipakai untuk membuat aplikasi mobile, web, dan desktop hanya dengan satu basis kode. Flutter bisa digunakan untuk membuat aplikasi Android, aplikasi iOS, web app atau jalan di browser, dan aplikasi desktop kayak Windows, macOS, dan Linux. Dan di Flutter ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman itu adalah Dart. Dan Flutter ini tuh mencakup semua aplikasi-aplikasi bisa buat yang ada tertera yang ada di sini gitu. Dan selanjutnya Flutter juga mempunyai kelebihan, yaitu satu kode banyak platform, yaitu tidak perlu bikin aplikasi Android dan iOS terpisah. Jadi yang biasanya bikin aplikasi Android dan iOS ini terpisah, kini dengan Flutter kita ini tuh bisa bikin semuanya tuh dalam satu itunya aja gitu loh, satu kode. Dan yang kedua itu adalah hot reload, jadi adalah perubahan kode langsung terlihat tanpa reset aplikasi. Jadi misalnya kita mau ubah ikonnya itu, gambarnya warnanya tuh ke warna merah dari biru. Nah, nanti itu tuh bakal langsung ganti jadi warna merah dalam 1 detik tanpa harus reset aplikasi. Yang ketiga ini adalah UI-nya itu sangat fleksibel. Nah, maksudnya ini adalah kita ini tuh bisa custom widget yang kita mau. Jadi misalnya kita mau tampilannya kayak Instagram, bisa. Atau kita mau kayak tampilan itu kayak iOS, meskipun kita ini lagi menggunakan Android juga bisa gitu. Nah, terus yang keempat ini adalah performa mendekati natif, yaitu karena langsung dikompilasi ke kode mesin. Dan yang terakhir adalah banyak plugin dan komunitas. Jadi, komunitas yang ada di Flutter ini tuh gede banget, dan kalau misalnya kalian mau cari sesuatu atau apa, ini tuh gampang banget karena banyak pengguna yang menggunakan Flutter juga. Jadi kalau misalnya kalian lagi ada error atau apa, itu tuh gampang banget gitu dicarinya. Dan sekarang kita akan lanjut ke cara menginstal Flutter. Nah, jadi pertama-tama kita akan menginstal Flutter-nya terlebih dahulu. Baik, kali ini kita akan menuju cara penginstalan Flutter. Pertama-tama kalian buka Google Chrome, lalu kalian ketik nama website di sini, flutter.dev. Setelah itu kalian akan diarahkan ke halaman seperti ini. Lalu di sini kalian bisa scroll dikit dan kalian di sini bisa pencet tombol Get Started. Nah, di sini kita akan diarahkan ke halaman untuk menginstal Flutter. Nah, yang pertama-tama di sini tuh kalau misalnya kalian scroll dikit, di sini kalian akan disuruh pilih perangkat yang kalian akan gunakan. Apakah kalian menggunakan perangkat Windows, macOS, Linux, atau Chrome? Karena di sini saya sedang menggunakan Windows, kali ini saya akan mengklik opsi Windows. Yang pertama-tama di sini kita disuruh install Git untuk Windows. Nah, nanti untuk mendownload dan install versi terbaru dari Git, kita bisa klik link yang ada di sini. Dan kalau misalnya kita mau download ini, kita tinggal klik tulisan yang ada yang berwarna oranye ini. Nah, kalau sudah, nanti kita disuruh download lagi Visual Studio Code kalau kalian belum punya. Ini tuh tujuannya untuk tempat kita buat coding nanti. Nah, di sini kalian bisa pencet download ya. Nah, setelah itu kita akan install dan setup Flutter-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan cara manual. Nah, untuk cara manual ini kita bisa
klik link yang ada di sini, maka kita akan diarahkan ke halaman install Flutter secara manual. Nah, di sini karena kita udah mendownload kitnya, dan di sini kita akan menemukan tombol untuk mendownload Flutter Windows yang ada di sini. Dan untuk ukuran Flutter-nya di sini tuh lumayan besar, yaitu sekitar 1,7 GB. Maka pastikan kalian memiliki ruang penyimpanan laptop yang cukup supaya ya tidak nge-lag gitu ya. Dan nanti di sini kita akan disuruh download gitu kan ya. Nah, kalau udah, nanti hasil dari downloadnya juga akan berbentuk zip seperti ini. Nah, di sini kita itu akan ekstrak ya filenya. Kita akan ekstrak filenya, dan nanti itu akan loading dan muncul file ekstrak dari Flutter-nya di sini. Nah, karena saya di sini menaruh file ekstraknya itu di folder baru ya, yang sudah saya namai sendiri, yaitu ada di Flutter, dan ini adalah hasil yang file udah saya ekstrak. Nah, di sini kita klik bin. Nah, terus kita copy alamat yang ada di sini ya. Di sini kita copy, dan di sini kalian ketik environment variable. Setelah itu kalian klik environment variable, klik bagian path, edit, dan di sini kalian buat new, dan kalian paste kodenya paste teks yang udah kalian salin tadi. Setelah itu ini yang sudah saya tadi tempel. Ini kita tinggal klik oke, dan oke. Setelah itu kita tadi kan sebelumnya udah mendownload file git-nya ya. Di sini kita buka dulu file git-nya. Nah, nanti di file git-nya ini tuh kita disuruh ekstrak lagi. Nah, karena berhubung saya sudah mengekstrak file git-nya, dan file git yang sudah saya ekstrak ini terletak di program files, terus git. Nah, terus di bin kita klik bin. Nah, terus di sini kita copy lagi alamatnya yang ini, terus kita masukin lagi ke environment variables buat kita masukin filenya tadi. Kalau tadi itu tentang Flutter, sekarang tentang git-nya. Terus kita masuk ke path, edit, terus klik new, dan kita tinggal tempel kode teks yang udah kita salin tadi. Ini dia. Lalu kita klik OK lagi. Nah, setelah itu kita akan masuk ke langkah berikutnya. Di sini kita bisa keluar aja, dan kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita tadi udah download file VS Code-nya kan. Nah, ini kita buka VS Code-nya, terus kita disuruh install Flutter ekstensi di VS Code. Nah, nanti kita akan diarahkan ke link berikut ini untuk menginstal Flutter ekstensinya. Di sini kalian bisa klik install, dan otomatis nanti ini akan membuka file VS Code-nya tadi yang kalian buka gitu. Nah, terus kalau udah karena ini kita bisa skip aja ya, karena ini kita udah tambahin SDK-nya ke path gitu kan ya. Kita tinggal tes Flutter-nya aja nih. Terus cara membuat Flutter aplikasinya ini, kalian bisa klik ke menu view, command palette, terus atau enggak kalian bisa klik di keyboard kalian itu kayak Ctrl Shift P gitu. Terus kalian ketik Flutter. Nah, nanti bakalan ada banyak opsi, terus kalian klik opsi yang new project gitu. Terus pilih aplikasi, dan kalian di sini tuh bakalan disuruh buat atau pilih folder yang kita buat naruh si file Flutter-nya ini gitu loh. Terus kita bisa masukin nama buat aplikasinya itu mau apa. Terus kita tunggu sampai project inisialisasinya itu selesai, dan nanti setelah project inisialisasinya selesai, kita akan menemukan banyak lib directory yang ada di situ. Nah, setelah itu, ini contohnya, ini saya sudah membuat file
folder Halo, dan di sini inisialisasinya itu terdapat banyak sekali folder-folder yang ada di Dart-nya ini. Nah, isi dari folder-foldernya ini juga berbeda-beda. Seperti misalnya Dart Tool. Ini tuh foldernya itu dibuat otomatis oleh Flutter yang isinya itu file internal yang membantu proses build dan dependensi. Tapi ini tuh jarang disentuh sama developer. Terus ada Idea. Nah, ini tuh bisa konfigurasi untuk Android Studio. Nah, untuk yang Android ini tuh kode khusus untuk platform Android. Nah, di dalamnya ini tuh ada app, terus ada build Gradle, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya mau buat aplikasi Android, tinggal bisa menggunakan folder ini. Terus ada juga yang iOS, ini tuh sama aja, cuman ini yang versi iOS-nya. Terus ada juga yang lib. Nah, ini tuh jantung dari aplikasi Flutter-nya. Semua kode Dart utama itu ada di sini. Terus dari sini juga otomatis udah ada kayak codingan Dart-nya gitu ya dari sana. Terus ada juga yang Linux. Nah, Linux ini di sini tuh kayak yang sama kayak Linux itu tuh ada kayak Mac OS, terus ada Windows juga gitu kan ya. Nah, ini tuh kegunaannya itu kalau misalnya Flutter kamu itu tuh cocok atau gak support untuk desktop gitu. Isinya tuh kode runner untuk masing-masing dalam operasi gitu kan ya. Terus ada juga folder test. Nah, ini tuh untuk kita mau misalnya tes project kita di sini. Nah, terus juga ini web ini sama yang udah tadi, Windows juga. Dan di sini juga ada PubSpec YAML. Nah, ini tuh filenya tuh penting untuk mengatur nama project, versi aplikasi, dependencies kayak package tambahan atau aset kayak gambar, font, dan lain-lain. Dan ada juga yang lainnya juga kayak PubSpec log-nya juga, ini sama aja. Dan ada juga readme and ini tuh file deskripsi projectnya. Nah, terus juga di sini ada analysis option.yaml untuk aturan penulisan kode Dart-nya secara lintas gitu kan ya. Nah, file di sini tuh otomatis udah terbuat kalau misalnya tadi kita udah inisialisasi untuk membuat project-nya gitu. Nah, lalu di sini kita langsung aja masuk ke project yang udah kita buat. Di sini saya sudah membuat project sederhana dari Dart sendiri. Nah, di sini saya menggunakan sistem if-else atau percabangan. Nah, ini tuh yang merupakan yang paling simpel gitulah. Di sini tuh kayak kita disuruh masukin password. Kita akan jelasin kodenya satu persatu. Yang pertama ini ada import Dart.io. Ini tuh untuk ngaktifin fitur input dan output di terminal. Karena kita di sini pakai stdout.write untuk nampilin teksnya. Terus juga stdin.readLine-nya buat baca input dari keyboardnya. Nah, tanpa Dart.io ini, semua kodenya ini yang ada di sini tuh bakalan error. Terus ada juga main. Nah, ini tuh berguna untuk semua kode di sini tuh bakalan dijalanin gitu ya. Terus juga di sini ada print login yang dimana nanti ini bakalan nampilin teks yang ada di layar. Nah, nanti teks yang ditampilin itu bakalan seperti ini gitu, login. Terus juga ada Dart yaitu stdout.write password. Di sini tuh buat kita disuruh tampilin passwordnya, tampilan password, tapi di sini kita tuh disuruh isi gitu loh. Terus juga di sini kita ada juga kode string. String ini adalah tipe datanya dari kita buat variabel ini password. Nah, stdin.readLine-string ini tuh buat baca input dari keyboardnya, terus disimpan ke variabel password gitu kan. Kalau .trim ini tuh buat hapus spasi di depan dan di belakang. Misalnya kalau kita ketik
kutip spasi copy spasi kutip, terus kayak nanti kayak outputnya ini tuh sistem ini bakalan ngebacanya tuh jadi kayak copy aja gitu, jadi nggak ada spasi di depan sama di belakang gitu kan ya. Terus ada lagi di sini apa sih untuk cek password yang udah kita apa sih namanya kita tentukan ya. Di sini kita udah nentuin passwordnya itu copy. Nah apa sih namanya? Kalau misalnya kita masukin passwordnya ini copy, yang dimana ini tuh emang passwordnya benar, maka di sini kita akan sistem akan menampilkan print selamat datang bos. Tapi kalau misalnya si user input password selain dari kata copy, maka sistem akan mengirim output berupa kamu siapa, pergi sana gitu. Dan dalam pembuatan ini juga, ini kalian harus pastiin kalau misalnya ini tuh sama dengannya itu ada 2, karena ini tuh buat dijadiin perbandingan gitu ya. Di sini nanti error lagi. Nah, kita lanjut aja di sini kita coba ya projectnya. Misalnya nih di sini untuk merunning file project yang udah kita buat ini, kalian bisa ketik cd yang ada di sini gitu. Ini klik aja, terus kita ketik lagi garis kiri gitu testing atau folder yang tempat kita buat taruh project ini tuh ada di mana gitu. Nih, nanti kan udah. Nah, terus buat runningnya ini kalian ketik dart, terus kalian ketik file yang udah file dartnya gitu. Jadi ketik dart, terus di sini aku namain file project aku coba1.dart. Nah, ini kalian ketik, maka langsung akan seperti ini. Kita coba aja ya. Misalnya nih, tadi kan kita udah tahu kalau misalnya passwordnya itu adalah copy. Nah, kita ketik gitu ya, copy. Nah, otomatis sistem ini bakalan nampilin output selamat datang bos. Nah, sekarang kita coba kalau misalnya kita nampilin atau ngasih password selain dari copy. Ini kita ketik dulu ini dart, ini kata kuncinya. Terus kita ketik file yang project kita tadi. Nah, kita tunggu aja bentar. Kita misalnya masukin yang lain, misalnya ini mie ayam ya. Mie ayam. Nah, otomatis sistemnya ini bakalan ngeluarin output kamu siapa, pergi sana, karena passwordnya ini juga salah gitu. Dan sekian, ini adalah project sederhana sekali gitu di Flutter-nya. Dan ini tuh Flutter itu sebenarnya luas ya. Jadi bisa kalian misalnya cari lagi tutorialnya yang lain gitu buat project besar atau apa gitu. Jadi, kesimpulan bisa kita ambil dari video ini adalah Flutter itu framework dari Google yang bisa dipakai untuk membuat aplikasi Android, iOS, web, dan desktop hanya dengan satu kode. Flutter itu cepat, tampilannya konsisten, dan punya banyak peluang kerja yang bagus ke depannya. Di video tadi, kita sudah membahas pemrograman Dart seperti input pengguna dan pencabangan if-else. Logika ini nantinya dipakai juga saat membuat aplikasi Flutter. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata maupun tindakan yang ada di video ini. See you next video, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ours to keep.